Tuhan memberkati. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan bahwa hari ini firman akan diperdengarkan kepada saudara. Pembaharuan demi pembaharuan terjadi hanya oleh karena kerajaan Allah. Itulah topik yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi untuk didengar dan direnungkan hari ini, bahwa seluruh perubahan akan terjadi. Pada minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara bahwa perubahan-perubahan yang terjadi akan kita lihat dan kita saksikan segera. Seperti itulah yang Tuhan kerjakan di akhir zaman ini, saudaraku, supaya kita pun yang dipanggil untuk menjadi saksi, yang dipanggil juga untuk melihat semua pernyataan itu, dan aku katakan kepada saudara-saudara supaya ikut kita turut bekerja bersama-sama. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan untuk dibacakan bagi saudara sekalian. Haleluya. Tampilkanlah saudara Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Demikianlah firman-Nya Tuhan. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu kala. Masa pemulihan adalah masa perubahan demi perubahan yang harus terjadi, saudara. Serta di dalamnya juga adalah menggenapkan seluruh janji atau nubuatan yang sudah disampaikan kepada umat perjanjian lama sampai dengan umat perjanjian baru, sampai dengan umat Allah di dalam akhir zaman ini. Katakan amin, saudara. Saudara harus mendengarnya, dan betapa berbahagianya kita sebenarnya jika merenungkan untuk semua apa yang dikerjakan Allah dahulu sampai dengan sekarang ini. Aku beritahukan kepada saudara-saudara, sungguh kita ini lebih berbahagia. Amin, saudara. Karena orang-orang dahulu tidak dapat menyaksikan apa yang sedang terjadi saat ini, tapi saudara-saudara dapat mengetahui apa yang terjadi dahulu sampai dengan sekarang ini. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan yang saat ini atau di akhir zaman ini, berbahagianya luar biasa adalah karena seluruh pekerjaan Allah jauh lebih dahsyat daripada hari-hari yang lalu. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Adapun perubahan ini terjadi, saudara-saudara, sebenarnya semua juga termasuk adalah mengguncang dunia. Shalom, saudara. Perhatikan dengan baik. Siapkan waktumu dalam semua persiapan itu adalah supaya mendengarkan firman Allah dan beribadah dengan baik. Dan untuk itu jangan lupa, saudara-saudara, bahwa untuk mempergunakan waktu ini adalah semuanya untuk Tuhan. Amin, saudara. Perhatikan baik-baik. Firman Allah yang disampaikan ini kepada saudara-saudara selalu mengguncang dunia. Kalau kita tahu ini, saudara, Babel sudah diruntuhkan. Saudara bisa merenungkan itu, saudara-saudara. Apa yang disebut dengan Babel dalam keruntuhannya, semua acara dalam Belzebul maksud saya, saudara-saudara, itu semua direndahkan, bahkan dipermalukan, bahkan dikurung, supaya dalam rumahnya, yang artinya semua sebenarnya adalah supaya mereka beribadah di dalam rumahnya dan hidup untuk Tuhan, dan tidak lagi akan melakukan apa yang disebut dengan yang sudah diruntuhkan. Kepada jemaat juga perlu disampaikan ini. Shalom, shalom, haleluya. Sudah banyak jiwa baru di saudara-saudara yang dari Bapak lihat ada jiwa baru stok lama. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dengar baik, saudara-saudara. Yang aku sampaikan kepada saudara-saudara, bagaimana sebenarnya itu terjadi, semuanya dihancurkan dengan secara apa yang sedang dihancurkan itu orang-orang duniawi, supaya jemaat pun tahu bahwa hal-hal duniawi dari setiap nafsu dan keserakahan termasuk saudara-saudara
ini sedang dihancurkan. Saudara jangan hanya berkata COVID, tapi itulah artinya saudara-saudara. Katakan amin. Katakan amin. Supaya di dalam arti yang sesungguhnya ini kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Karena hari ini saya harus beritahu, semua itu dikerjakan adalah, semua itu dihancurkan adalah, semua itu hancur di tengah-tengah seluruh kebiasaan dan kehawa nafsuan daripada dunia ini adalah supaya tinggal kerajaan Allah. Maksudnya adalah supaya kita melihat adalah kerajaan Allah, supaya kita dapat melihat dan bahkan juga terlibat di dalamnya soal kerajaan Allah. Begini firman Tuhan katakan, apa yang sudah saya sampaikan kepada saudara, Ibrani pasal 12 ayat yang 27 berkata begini, ungkapan satu kali lagi. Sesungguhnya saudara-saudara, ini satu kali lagi maksudnya adalah cukuplah. Menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat diguncang. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Mari kita berikan tepuk tangan. Saudara, dikatakan firman ini semua itu adalah demi kemuliaan Allah. Sebab Allah hari ini saudara-saudara sungguh nyata, bukan seperti biasa-biasa adalah membangun kerajaan Allah. Tentang apa kerajaan Allah itu? Saya hanya beritahu ini saudara-saudara. Shalom. Hiduplah saudara di dalam roh. Berkata-katalah tentang Tuhan. Berkata-katalah kepada Tuhan oleh roh yang ada padamu, supaya semua disingkapkan. Dan sungguh indah di tengah percakapan kita dengan Allah yang akan membuat saudara-saudara adalah tahu tentang bahwa fokus Allah adalah membangun kerajaan Allah. Hal-hal roh, hal-hal penggenapan firman Allah, hal-hal berkat yang akhir. Ketika nubuatan sudah disampaikan, dengar baik. Shalom bro. Shalom. Saya sebagai gembala yang mengatakan itu, saudara-saudara, adalah supaya perhatianmu tidak dicuri oleh sesuatu apapun. Katakan amin. Sebab kalau kita melihat kerajaan Allah ini, saudara-saudara, kita ada di dalam, harus tahu ini saudara-saudara, kita ada di dalam rencana itu, kita ada di dalam roh, dan kita dapat dikuasai oleh roh. Kalau tidak, saudara-saudara, mari masuk aja ke dalam kuasa roh itu, seperti apa yang sudah saya sampaikan kepada saudara-saudara. Artinya merubah hidup ini. Karena hidup ini bukan untuk darah dan daging saja. Amin saudara. Sebab hal kerajaan Allah juga sama bunyinya adalah hal kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera sukacita oleh roh. Dan karena itulah aku bangga dengan semangat untuk menyampaikan kepada saudara sebagai jemaat Tuhan yang penuh dengan roh. Pertama saya sampaikan kepada saudara-saudara apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan adalah Yerusalem akan menjadi kota kediaman Allah yang tidak tergoyahkan. Saudara jangan membayangkan soal Yerusalem yang ada di Timur Tengah sana, atau yang ada di bagian Arab sana. Dengan baik saudara-saudara, saya tetap berbicara tentang Yerusalem ini adalah kuasa roh yang memimpin saudara-saudara bersekutu erat dengan Tuhan. Itu Yerusalem. Shalom saudara. Kalau tidak erat, Anda akan terbawa sebenarnya di dalam daging. Perhatikan ini saudara-saudara. Saudara jangan mau. Katakan amin saudara. Saudara jangan mau. Jangan mau yang dimaksud adalah saudara bisa tersinggung karena melihat orang lain tidak seperti yang saudara maksud. Ada firman Tuhan yang berkata begini, maka engkau akan dipimpin oleh roh itu kepada apa yang engkau tidak sukai. Itu maksudnya.
Amin saudara. Amin saudara. Semua roh ini supaya ada sukacita dan berkat pun yang kita terima adalah dari berkat dari Allah Bapa. Oleh karena Dia yang mengerjakan di dalamnya. Supaya terjadi yang kita lihat di dalam kehidupan kita adalah bukan kuat dan bukan gagah kita, tapi hanya oleh karena kuasa Roh. Dengarkanlah firman Tuhan tentang berbicara Yerusalem yang akan menjadi kota kediaman Allah yang tidak tergoyahkan itu. Yesaya 33 ayat yang ke-20. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semuanya talinya tidak akan putus. Begitulah perkataan firman Allah yang kita simak hari ini, saudara-saudara. Apa yang saya sudah sampaikan kepada saudara mengenai soal Yerusalem, di tempat ini pun sedang dibangun Yerusalem, supaya saudara-saudara tidak ke Timur Tengah. Karena kalau saudara-saudara harus diarahkan ke Timur Tengah, banyak cekcok, banyak penipuan. Saudara tahu, sekarang ini banyak penipuan hanya untuk naik haji. Di sana sini semua ada penipuan di dalam. Yang saya harus beritahu kepada saudara-saudara, ini soal pekerjaan roh. Adalah saudara-saudara nampak sebagai orang yang dipenuhi dengan roh, mengerti dan tahu tentang semuanya, jadi terlibat di tengah pekerjaan Allah. Semua roh. Maka dikatakan pandanglah Sion. Saudara, dikatakan pandanglah, berjemaah. Amin saudara-saudara. Dengan bahasa begini saudara-saudara, adalah berjemaah ini sangat diperlukan. Melebihi daripada soal kumpul dengan keluarga, dengan baik. Katakan amin. Katakan amin bro. Soal kumpul dengan keluarga masih terjadi, yang sebentar mungkin akan mengamuk dan malfinas pun yang akan terjadi. Yang akan dikatakan sama semua warisan itu. Kau kan anak kecil, aku yang bersama dengan bapakku selama ini. Kira-kira begitulah kalau soal berbicara di tengah keluarga dengan baik-baik, saudara-saudara. Saudara dipanggil sebenarnya untuk terang bagi keluarga itu adalah bukan hanya sekedar untuk kumpul-kumpul, melainkan adalah hari ini harus fokus berjemaah. Amin saudara. Shalom. Harus fokus berjemaah. Apapun yang saudara dapatkan, banggakanlah itu dan persembahkanlah di tengah kehidupan berjemaah. Hal-hal apa yang kurang, hal-hal apa yang lemah, hal-hal apa yang selama ini diabaikan, karena Tuhan memanggilmu adalah supaya menjadi sempurna. Amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Karena kota pertemuan raya itu, Yerusalem yang dimaksud tentang berjemaat ini harus terjadi. Jadi kalau sebagai gembala saya, saudara-saudara, mengarahkan itu semua, menyinggung tentang segala sesuatu di tengah, supaya kita bersekutu erat dan baik dengan Tuhan, dengan baik. Shalom saudara. Shalom. Supaya perhatianmu pun juga fokus, dan biarlah kita kerjasama dengan gembala. Penggembala itu katanya begini, maka domba-domba itu mendengar suara gembala. Amin saudara. Shalom. Dan mereka seiring, sejalan. Dalam PGP diingatkan, dikupas tentang hal ini adalah soal seiring dan sejalan. Hendaklah kamu satu jiwa, satu hati, satu tujuan, satu kemesraan di dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Amin. Kemesraan di dalam Kristus yang dimaksud dalam Filipi pasal 2 itu maksudnya lebih baiklah engkau tersenyum di tempat di rumah Tuhan, sebab Tuhan akan ikut untuk melakukan segala sesuatu tentang misi, tujuan, ataupun hal-hal apa yang menjadi masa depan atau cita-cita saudara-saudara. Saat semua
tahu kepada saudara-saudara, sehingga kota Yerusalem adalah kota kediaman Allah. Yerusalem juga sudah dikatakan memang sebagai pusat kota dalam pemerintahan Allah, sebab di sanalah Tuhan bernubuat. Saya berbicara hari ini soal Yerusalem yang ada di dalam kota kediaman Allah. Bisa saja di sini, katakan amin saudara. Bisa saja kita memandang apa yang sedang diperebutkan dunia hari ini tentang Yerusalem yang ada di Timur Tengah. Tapi dengan apa yang kita pelajari di sini, dengan apa yang kita tahu tentang Yerusalem baru itu, Yerusalem kota Allah yang kudus dan tenang Tuhan untuk berada, itu akan menjadi aset bagi kita saudara-saudara kalau satu kali kita akan dikumpulkan di Yerusalem yang baru. Amin saudara. Mengertikah saudara apa yang saya maksud? Maka perhatikanlah dengan baik-baik saudara-saudara, sebab memang tentang Yerusalem itu yang di Timur Tengah semua sebenarnya adalah tentang hasrat Tuhan, dan supaya kita memandang ke sana. Dan inilah yang dimaksud tentang butir-butir dari sesuatu yang kita akan dapatkan di sana, dan biarlah awalnya kita dapatkan juga di tempat ini. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Itu juga pujian saudara, bukan untuk mendukung khotbah. Dan kita sudah menteraikan itu dalam janji kita bersama adalah setiap tepuk tangan saudara-saudara naik di hadapan Tuhan, dan itu menjadi pujian bagi Tuhan di tengah saudara yang berjemaah. Mari kita kembali berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Yang kedua, saya harus beritahu saudara, Yerusalem menjadi pusat pemerintahan Allah. Ada tertulis, dengar baik-baik ini saudara-saudara. Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Segera saya akan katakan begini, oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya keselamatannya, menyala-nyala seperti suku. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang-orang yang menyebut engkau dengan nama yang baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri akan dilihat oleh bangsa-bangsa di hadapanmu. Itu maksud firman ini sedang berbicara apa yang akan terjadi di tengah-tengah Yerusalem yang kita maksud. Shalom saudara-saudara, yang dimaksud oleh firman Allah. Perhatikan ini saudara-saudara, bahwa Yerusalem yang mau dibangun oleh Allah akan menjadi pusat pemerintahan. Di sana semua digodok. Siapa orang yang bisa di sana? Dengan baik-baik. Saudara, bukan orang politik. Jika saudara nanti akan mengajukan, biarlah serai ke situ, biarlah simbol ke situ, siapa namanya itu saudara-saudara. Biarlah orang DPR ke situ, tidak. Saudara, orang yang rendah hati, walaupun dari kesederhanaan, akan diundang ke sana. Entahkah pakai pesawat, entah terbang bersama dengan Roh Tuhan, saya belum diberitahu. Saya bercakap-cakap dengan Tuhan, dengan apa yang saya akan sampaikan firman kepada saudara-saudara. Shalom. Mari kita nantikan kelak. Tapi ini yang mau saya katakan kepada saudara-saudara, Yerusalem akan menjadi pusat pemerintahan. Sion di Yerusalem itu adalah perhimpunan orang-orang benar. Mereka semua memancarkan keagungan Allah seperti yang kita lakukan di tempat ini. Saudara semua melakukannya, atau sibuk dengan tas saudara yang baru? Mau gitu saudara-saudara? Dilalap-lalapi iblis, dipindahkan ke sini, pindahkan ke samping, pindahkan lagi ke sebelah kiri, pindah ke sebelah kanan, habis waktu. Diingat lagi yang di dalam, dibuka. Ada nggak di sini tadi ya? Shalom. Hati-hati ini saudara-saudara. Karena memang licik juga setan ini.
saudara. Tetapi anak-anak Tuhan, saya percaya hari ini semua adalah datang untuk memuji, membesarkan nama Tuhan dan memberikan kemuliaan. Mari kita berikan tepuk tangan. Saudara sudah pensiun tentang tepuk tangan ini, rubah hari ini, jangan pensiun. Saya katakan begini, inilah semua apa yang dikatakan gambaran dari khotbah yang terbatas ini. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita membaca bersama-sama. Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, 2-3 ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang, seperti besar air bah, dan seperti guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan adalah kita yang maha kuasa, telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorak dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap-siap. Seperti hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan. Karena pengantin anak domba itu sudah kita pastikan dengan iman, bahkan juga dengan pengetahuan kita bahwa dia adalah anak domba Allah yang sedang menjadi mempelai laki-laki, dan kita jemaat Tuhan menjadi mempelai wanita. Amin, saudara-saudara. Dan tentang itulah juga kehadiran saudara-saudara dalam beribadah. Bukan malam minggu. Katakan amin. Bukan soal rutinitas di dalam beribadah, tetapi kata Rasul Paulus, aku memperkenalkan kamu kepada Kristus Yesus mempelai laki-laki itu. Sedikit pun hatiku tidak cemburu kalau kamu melakukan bagaimana sebagai mempelai untuk melayani mempelai laki-laki itu dengan sorakah, dengan senyumkah, dengan kebiasaan orangkah yang mengatakan adalah haleluya, haleluya, mempelai, haleluya, oh Yesus, haleluya. Terserah saudara-saudara, biarlah semua mimik ataupun konsentrasi yang saudara lakukan bersama dengan Roh Tuhan. Saya sampaikan kepada saudara-saudara, karena demikianlah juga aku katakan ini saudara, menjadi satu kesadaran bagi kita. Dahulu pun Yesus untuk merebut saudara menjadi mempelai wanita, menjadi jemaatnya, menjadi orang-orang kudusnya adalah dia rela mati di kayu salib, supaya saudara-saudara di dalam pertemuan Yerusalem baru, di dalam pertemuan ibu lalu yang dipasang kepadamu, belajarlah kepadaku, sebab aku rendah hati dan jiwamu supaya mendapat sentosa. Saudara tahu apa yang disebut dengan sentosa itu? Penuh dengan sukacita oleh karena Roh. Ketiga, dengan segera saya sampaikan kepada saudara, karunia Roh sanggup untuk merubah semuanya. Aku terbatas untuk mengatakan soal sempurna, tetapi Roh itu maksudnya akan mengerjakan dengan sempurna, ajaib, dengan luar biasa tentang hal bagaimana Yerusalem menjadi kota pusat dari pemerintahan Allah. Yerusalem menjadi tempat kediaman, dan yang saya harus katakan, Yerusalem adalah menjadi surgawi, taman Firdaus bagimu di tengah pertemuan-pertemuan lain, atau di tengah pertemuan-pertemuan yang akan datang. Aku sampaikan kepada saudara satu kebenaran adalah, kalau Kristus Yesus melakukannya dengan sempurna, agar kita pun mempelai wanitanya dengan baik. Shalom, shalom. Mempelai wanitanya pun sempurna. Saudara tahu seperti ini kerja kerasnya. Kalau menjadi mempelai wanita, karena jam 9 pemberkatan pernikahannya, jam 3 baru tahu masuk salon, saudara-saudara. Di salon diproses semua. Yang alisnya agak rada-rada dibuat celahnya menjadi hijaunya yang merah kurang-kurang.
dengan kerja keras telah bekerja bersama-sama dengan Roh Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan tentang memulai, tentang berjemaat di Yerusalem, tentang semua nubuatan-nubuatan Allah di tengah Sion, saudara jemaat putri Sion, saudara mempelai wanitanya, supaya dari hari ini ke depan tidak usah melihat tanggal, tidak usah melihat hari, tidak usah melihat dompetmu karena tidak ada atau ada, tetapi untuk Tuhan adalah dengan kasih karunia yang ada pada kita. Aku ada sebagaimana ada, katakanlah dan tunjukkanlah bahwa engkau bersama dengan kasih karunia Roh dan oleh Roh Tuhan untuk membuat ibadahmu spontan. Jalannya adalah lancar, jalannya seperti memulai dalam syuting untuk pemilihan putri. Amin, saudara. Amin. Bergegas. Inilah rahasia firman yang saya dapat ungkapkan kepada saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang ikut dalam renungan ini. Bila kita berpegang pada segala firman-Nya, maka yang dimaksud tentang mempelai wanita, maka penuh dengan kasih karunia Roh dan kuasa Roh akan membuat Anda pun bisa menjadi sembuh. Mari kita semua bangkit berdiri dengan segera. Mari kita mengangkat pujian kepada Tuhan.